Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai Monas. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 memperkenalkan, nama saya Miftahul Zulfa. Nama saya Lutfia Putri Irawan. Saya Sinalora Bella. Saya Lutfia Anggaini. Saya Rasa Fabila. Saya Sita Pinata Dewi ya. Kita udah di Monas. One eternity later. Oke guys, kita udah masuk ke dalam Monasnya. Jadi di dalam Monasnya ada Monumen Monasnya ya, teman-teman. Dilihat dari gede. Jadi kita di sini sudah di tempat penetapan pendapat rakyat Irian Jaya pada tahun 1969. Di sini dijelaskan untuk melaksanakan persetujuan New York tahun 1962 tentang penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia diadakan yang namanya Pepera di bawah pengawasan PBB yang dilakukan dengan sistem perwakilan setiap kelompok melalui pemilihan secara bertingkat. Mungkin itu saja. ya di sini ada surat perintah 11 Maret 1966. Misi saya membacakan sendi-sendi negara sesudah kudeta G30S atau PKI digagalkan menyebabkan pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965. Pancasila merupakan bagian dan pandangan yang telah berkali-kali mengalami percobaan menguji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, D30 SPKI melancarkan pemberontakan dan pembangkitan dengan membunuh pimpinan TNI Angkatan Darat, kemudian merebut kekuasaan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kembali ke negara kesatuan 1950. Rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran dan serta karena tuntutan rakyat secara spontan. Beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari Rusia. Nah, jadi di sini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Di sini mengetahui bahwa Jepang kalah perang karena rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin menggerakkan kebangsaan bermaju dengan waktu untuk mewujudkan bercita-cita perjuangan yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas. Saya belum nggak baca. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945, pemimpin bangsa menyusun tatanan kehidupan negara dan merapatkan di Pejamu Jakarta. Hasil dari rapat mensahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hasil rapat juga memilih Soekarno dan Hatta untuk menjadi wakil presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan
Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan Pergerakan Nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memahami kebutuhan tenaga terdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Selanjutnya setelah gerakan nasional di sini ada Kartini pada tahun 1879 sampai 1904. Gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihinggapi konsentrasi yang kuat bagi anak perempuan. Baik, di sini ada sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai dengan 1850. Perang di Penanggalan mengakibatkan krisis keuangan di Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di Tanah Jawa menanami sebagian beberapa tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan. Bagi rakyat Indonesia yang tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa, mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah ladang mereka sendiri. Aceh menolak kunjungan Belanda 这个 agar 是应该是到2战 menghentikan hubungannya dengan negara yang lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya Kohler gugur dalam peperangan di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh.